Kita dari kelompok 3, dengan aku Hanifah Zarotuna, dan ada Mas Noval dan Mas Erik. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang optimizing bank telemarketing generation dengan menggunakan predictive analytics. Saya jelasin dulu tentang pentingnya telemarketing dalam institusi financial. Jadi menurut Kometio et al. Pada tahun 2018, bank dan penyedia asuransi itu menggunakan telemarketing untuk tetap terhubung dengan customer dan untuk uh, meningkatkan penjualan. Kemudian telemarketing itu sangat bergantung kepada data klien untuk marketing yang lebih target dengan melalui phone, email, dan social media. Dan di sini ada key challenges-nya, yaitu untuk mengoptimalkan resource allocation dan untuk menargetkan customer supaya dia lebih tepat dengan sasaran. Gitu. Next. Kemudian ada predictive analytics in telemarketing. Nah, keakuratan dalam prediksi untuk customer subscription itu sangat penting karena dalam telemarketing ketika uh, pihak bank atau pihak asuransi itu sudah tahu kemungkinan mana sih siapa aja customer yang akan subscribe, itu akan jadi lebih dihubungi gitu, akan lebih dicari daripada yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Jadi dia cuma buang-buang waktu. Oke, Nah, next slide, Pak Erik. Ya, jadi dari apa yang udah dijabarin oleh Mbak Hanifa tadi, objektif yang eh, objektif dari apa yang kita kerjain di sini adalah untuk mengoptimize bank telemarketing practices dengan cara kita mengidentifikasi potensial leads atau potensial customer. Simpelnya, data customer itu kan banyak banget gitu, tapi contohnya aja nih dari data sampel yang kita dapat, conversion rate ke actual customer yang subscribe term deposit yang di offer sama telemarketers itu cuma 12% gitu, di bawah 20%. Jadi ada sekitar mungkin 80% customer yang dihubungin oleh telemarketer itu nggak tertarik sebenarnya dengan apa yang ditawarin. Jadi predictive analytics ini dapat membantu telemarketers untuk mengidentify potensial customer atau memang customer yang interested. Nah, impact-nya jelas dari sisi telemarketersnya, mereka nggak perlu membuang waktu dan effort juga untuk contacting atau nawarin produk deposit yang mana customer itu nggak tertarik nih berdasarkan karakteristik dari historical data yang kita punya. Terus dari sisi customernya juga mereka nggak merasa terganggu karena mungkin kalau kita nggak interested dengan apa yang ditawarin, tapi kita sering ditawarin bolak-balik itu kan mengganggu waktu kita ya, apalagi lewat telepon gitu. Nah, lanjut, Mbak Hanifah. Untuk datanya sendiri kita pakai data publik karena Mbak Hanifah yang kerja di eh, banking itu nggak dapat akses buat menggunakan data internal. Jadi kita pakai data telemarketing data, ini datanya real dari Portugis Banks itu eh, kita dapatnya dari UCM Machine Learning Repository. Bagian deployment. Jadi tadi sempat dijelaskan bahwa kita menggunakan tools 9 dengan algoritma random forest, gradient boosting sama juga tree ensemble, kemudian juga juga menggunakan workflow yang sudah define input sama outputnya, kemudian deploymentnya to name servernya menggunakan automation, scheduling sama juga version control, kemudian integrated dengan database juga Postgre ataupun dengan CRM dengan REST API, kemudian decision support interface-nya, outputnya di display dengan name tadi ke table atau Power BI, kemudian tadi juga diperlihatkan rankingnya terkait dengan probability score-nya. Monitor and maintenance-nya tadi sempat di-show juga bahwa sudah ada track performance-nya menggunakan accuracy, recall, F1, dan LC, kemudian juga include drift detection and automatic retrain with updated data. Kemudian untuk minimum viable produknya, MVP approach-nya, jadi early deployment kita menggunakan 5 reader,
dan predictor node inline, kemudian juga allow decision maker to test model dengan Excel, kemudian deliver quick value fleksibel untuk model yang adjustment. Next, untuk conclusionnya, dilihat dari impact, challenge, and risk-nya. Yang pertama adalah model effectiveness. Three classification model memperlihatkan prediktif yang akurat dalam mengidentifikasi potensial data, kemudian juga support decision maker dalam hal memplanning dalam planning untuk telemarketing campaign dan prioritas high potential customer. Kemudian key benefit-nya mengenable data-driven decision untuk lead targeting, improve marketing efficiency dan conversion rate dengan menggunakan predictive analytics. Kemudian untuk future challenge-nya, model degradation due to changing customer behavior over time, kemudian require regular training, retraining with update campaign data. Karena beberapa kali kita tes juga memang datanya bisa berubah ya. Gitu. Kemudian potensial lack of trust from decision maker unfamiliar with analytic tools. Potensial risk-nya legal and ethical concern regarding the use of customer data, strict compliance with data protection. Kemudian itu